Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Tim Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Kaltim gagalkan upaya penyelundupan sabu-sabu seberat 21 kg asal Pontianak, Kalimantan Barat. Pertamina Patraniaga Kaltim Kaltara membantah keras pernyataan tentang kelangkaan gas LPG 3 kg. Sebuah taman di Kebun Raya kilometer 13 Balikpapan menyediakan ratusan jenis anggrek khas Kalimantan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bersama rombongan mendatangi proyek jalan terowongan di Jalan Sultan Alimuddin Kakap, Samarinda Ilir. Proyek tersebut menjadi perhatian Wakil Presiden saat berkunjung di Samarinda karena dinilai mampu mengurai kemacetan di kawasan tersebut. Sekaligus memudahkan pengguna jalan untuk menuju ke jalan tol Samarinda Balikpapan. Wali Kota Samarinda Andi Harun berharap Wakil Presiden mendapatkan gambaran jelas terkait manfaat dan fungsi jalan terowongan tersebut. Dari pemahaman tersebut, Wali Kota berharap pemerintah pusat ikut memberikan dukungan dengan memberikan anggaran guna mempercepat pembangunan. Saya gunakan kesempatan untuk menyampaikan kepada beliau bahwa setelah pembangunan tunnel ini selesai, pekerjaan kita adalah bagaimana melebarkan Jalan Sultan Alimuddin ini. Saya jujur tadi, izin Pak Wapres, karena kondisi fiskal kita membiayai banyak hal, maka mungkin pada suatu waktu kami mohon untuk bisa dibantu dukungan anggaran terutama terhadap pelebaran Jalan Sultan. Lalu dia merupakan satu konektivitas dari terowongan ini sampai ke arah Jembatan Ahmad Amin menuju ke tol Samarinda Balikpapan. Proses pengerjaan jalan terowongan yang menghubungkan Sultan Alimuddin Kakap ini kini telah mencapai 85,6%. Rencananya, uji kekuatan jalan ini akan dilaksanakan bulan Mei atau Juni 2025. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Pabrik detonator yang berlokasi di Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara ini diresmikan pemanfaatannya oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Harapan yang diinginkan dari pabrik tersebut adalah terpenuhinya bahan peledak untuk kebutuhan nasional. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Marsekal Pertama TNI Dedi Laksmono menyatakan kehadiran pabrik detonator ini akan memberi efek besar bagi daerah sekaligus penyerapan tenaga kerja lokal. Untuk itulah Dirjen berharap agar masyarakat ikut mendukung kehadiran perusahaan tersebut. Kedepannya untuk pertambangan ini masih menjadi tulang punggung kita dalam bagian dari penambahan pendapatan per kapita kita yang paling bentuk pajak. Nah, sehingga diharapkan nanti dengan adanya pabrik ini pastinya menambah pendapatan daerah, dan yang kedua memudahkan akses untuk pertambangan yang ada di Kalimantan ini untuk bisa mendapatkan produk-produk yang berkualitas dari PT Gibika Deto Muara Badak. Pihak perusahaan menyatakan awalnya Indonesia hanya import bahan peledak. Berdirinya perusahaan ini akan memberi kesempatan kepada negara untuk mendapatkannya secara mudah. Produksi ini sengaja didirikan di Kalimantan Timur dengan alasan pengguna bahan peledak itu paling banyak berasal dari Kaltim yang banyak digunakan dalam sektor pertambangan, terutama tambang batu bara.
Kita masih impor. Impor itu selama ini kita impor. Nah, kalau kita mempunyai pabrik ini kan ini bagus. Kita punya partner Modika. Arahnya sudah dibikin di sini. Kenapa kita tidak bikin aja di sini? Nah, kenapa di Kalimantan Timur? Karena pemakainya sebagian besar di Kalimantan Timur. Atau dekat dengan Kalimantan Timur. Ada Sulawesi, ada Freeport kan juga. Beroperasinya perusahaan penyedia detonator bahan peledak secara komersial ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Kartanegara. KRI Lumba-Lumba 881 dari Komando Armada 2 inilah yang diserahkan kepada Lantamal 13 Tarakan, Kalimantan Utara. Kehadiran kapal tersebut kian memperkuat pertahanan dan diklaim menjadi kapal terbesar yang dimiliki Lantamal 13. Panglima Koarmada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo menyatakan kapal tersebut merupakan produksi anak bangsa dan diserahkan untuk memperkuat barisan TNI AL di wilayah perbatasan. Keberadaan kapal ini sangat penting untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. KRI Lumba-Lumba ini nanti akan memperkuat jajaran satuan kapal patroli Lantamal 13 yang akan. Ada beberapa hal yang mungkin penting untuk kita catat. Yang pertama, dengan hadirnya KRI Lumba-Lumba di wilayah kerja Lantamal 13 Tarakan ini merupakan satu tanda dan satu aksi kita Angkatan Laut terutama dan Marinir Armada 2 yang ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka yang pertama adalah menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Kapal yang dilengkapi meriam kaliber 40 mm dan 2 mitraliur 12,7 mm itu memiliki kemampuan dan manuver hingga kecepatan 24 knot per jam. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Sejuk dan segar. Suasana itulah yang didapat oleh pengunjung yang mendatangi Orchidarium atau Taman Anggrek di Kebun Raya kilometer 13 Balikpapan. Taman ini pun diklaim sebagai taman anggrek pertama di Kalimantan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan menyatakan, taman yang didirikan sejak 2022 itu terdapat beragam jenis anggrek khas Kalimantan. Rencananya kebun raya ini tidak hanya dijadikan sebagai tempat konservasi atau budidaya saja, namun juga dijadikan sebagai wadah edukasi bagi seluruh masyarakat yang ingin melihat dan mengenal berbagai jenis tanaman anggrek. Itu sejak 3 tahun lalu, jadi di tahun 2022 yang alhamdulillah baru selesai di awal tahun 2025. Juga merupakan melengkapi bagian daripada taman tematik kebun raya, karena sekali lagi dulunya kebun raya itu kan sifatnya hanya berfungsi untuk konservasi, untuk budidaya, pelestarian berbagai macam jenis flora gitu ya. Nah, alhamdulillah ke depan kita harapkan kebun raya bukan hanya berfungsi sebagai mana tadi, tetapi juga bisa berfungsi sebagai tujuan wisata. Dari Kepala UPTD Kebun Raya Balikpapan diketahui,
luasan lahan untuk budidaya anggrek ini mencapai 1,5 hektar. Dengan luasan tersebut, terdapat ribuan jenis tanaman anggrek asli Kalimantan yang berasal dari 200 spesies berbeda. Orchidarium ini luasnya 1,5 hektar dengan pola trekking sekitar 550 meter. Nah, orchidarium ini kami bisa klaim sebagai pertama di Kalimantan juga, jadi memang tidak banyak yang punya kawasan atau taman yang kita jumpai dengan pola penanamannya itu di pohon-pohon biasanya kita. Dengan jumlah tanaman ada berapa banyak di sini? Kalau jumlah tanamannya di sini sekitar 2000 spesimen yang kita tanam di sini. Spesiesnya ini lebih ke Kalimantan. Kehadiran Taman Anggrek ini diharapkan tidak hanya menjadi tempat wisata dan edukasi. Lebih dari itu, warga pun diharapkan memahami manfaat dan fungsi menanam anggrek. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.